Halo guys, balik lagi sama aku. Ini udah berhari-hari aku nggak bikin video ya. Ini aku baru bangun, ini jam 6 pagi BTW. Terus aku kayak pengen makan sesuatu gitu yang manis-manis guys. Terus beberapa hari ini tuh lewat di Instagram aku, TikTok. Itu tuh orang pada makan ini guys, makan yang kayak ginian gitu loh, kayak gini. Terus disiram pakai susu ya, susu UHT. Lihat aku tidur pakai lipstick, udah nggak apa. Nah aku ngiler banget, jadi mari kita coba. Karena aku nggak tahu dia pakai apa, jadi aku ini tadi beli kemarin aku beli 3, tapi aku nggak mau langsung banyak ya. Kayaknya aku mau coba ini, campur ini. Terus susunya aku pakai Greenfield. Aku sengaja belinya yang kecil karena ini baru mau nyoba ya. Jadi mari kita coba. Ini aku udah siapin mangkoknya. Ini manis banget ya BTW wanginya. Tuh segini. Kita segini dulu kali ya, takut nggak suka. Soalnya aku nggak terlalu suka manis sebenarnya. Kita pakai susunya 1 aja. Kita gunting. Oke, ya Allah. Langsung kita tuang. Wah, ini juga kayaknya kebanyakan sih 1 tusuk tuh. Oh banyak ya isinya ya susunya ya. Oke, dah. Sekarang mari kita coba. Ini sumpah sebenarnya di TikTok tuh lewat ngiler banget guys aku guys tuh. Nih, aduh nggak kelihatan lagi. Kayak gini ya. Kita coba dulu. Kalau di TikTok itu dia susunya anget guys. Jadi si coklatnya ini meleleh. Kita ya udahlah seadanya aja ya. Mari kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, mari kita coba markicok. Kayaknya susunya tuh memang harus panas deh biar dia meleleh. Tapi ya udah terlanjur, ya udahlah kita makan aja. Biasa aja. Nanti kita coba lagi dalam keadaan susu panas aja ya. Oh ya, aku nggak bikin video guys berhari-hari karena nggak tahu lagi nggak mood gitu loh. Aku udah nggak mandi 12 hari kemarin. Celana nggak mandi 14 hari. So aku mandi sekalinya mandi karena udah 14 hari nggak mandi. Aku mandi 2 jam. Jam 1 pagi sampai jam 3 subuh. Terus gak tau ya, rasanya lagi nggak jelas gitu loh guys. Emang kayaknya butuh ke psikolog aja itu. Tapi belum pergi-pergi gitu loh. Kan ke psikolog ternyata bisa pakai BPJS ya. Nah aku tuh pengen sebenarnya, tapi aku lagi nggak mau keluar rumah sama sekali. Aku nggak keluar kamar tuh udah berhari-hari, berapa minggu itu udah. Pokoknya udah berminggu-minggu deh dulu. Kemarin tuh kamar aku berantakan banget, bener-bener nggak ngapa-ngapain, cuman tidur. Makan pun aku nggak keluar, aku cuman makan yang ada di dalam kosan ini, kayak nasi, bawang goreng, sambal yang sambal cakalang itu. Terus kadang kalau nggak kan sambal sama si bawangnya udah habis, jadi aku makan telur rebus gitu-gitu. Terus makan mie gitu. Itu pun aku masak mie lewat rice cooker gitu, pakai rice cooker karena bener-bener kayak nggak ada energi sama sekali gitu loh guys. Kayak nggak tahu lagi kenapa. Kayak nggak mood ngapa-ngapain. Aku pikir bawaan moments gitu ya, tapi pas setelah loh kok apa ini tapi setelah mens tetap kayak gitu. Terus ini kan hari Senin ya, Senin pagi tanggal 22.
tiba-tiba bos aku ngajak meeting. Mungkin aku mau dimarahin. Aku tuh baru udah gak konsen ngapa-ngapain guys, kayak udah gak percaya diri. Padahal dulu aku ngerjain kerjaan tuh aku ngerjain sendiri semua gitu loh. Kayak aku bisa handle kerjaan tuh bener kayak keren gitu lah. Tapi sekarang aku buat kontak ke vendor aja aku udah gak pede. Itu awalnya berawal dari karena bos aku gak kayak gimana sih, kayak mentiadakan aku gitu loh guys, padahal aku masih ada tapi nggak dianggap gitu, dan itu berbulan-bulan. Ternyata efeknya tuh ke psikologis aku tuh, itu tuh ngilangin, membunuh karakter aku gitu loh. Aku terbunuh karakternya, terus aku ini jadi nggak pede, aku jadi bingung aku harus ngerjain apa, terus linglung gitu guys. Aku sampai kok bisa ya kayak gini banget. Sebenarnya aku udah pengen resign sih dari kantor, cuman kayak aku belum dapat kerjaan yang baru. Terus kan aku tinggal sendiri ya, aku harus bayar kosan, terus aku harus provide diri aku sendiri gitu. Jadi kalau mau resign buru-buru tuh takut nyesel, nanti gue jadi gelandangan gimana gitu kan. Jadi ya udahlah, kita coba. Kalau nggak salah nih kontrak aku tuh habis di April nanti. Kalau kontraknya habis, kayaknya aku bakal udah aja gitu, udah nggak mau lanjut gitu. Ya kayaknya juga nggak akan ditawarin lanjut ya, karena kinerja yang udah menurun banget gitu. Tapi kayak ya udahlah, nggak tahu lah deh guys. Aku lagi nggak tahu, aku tuh lagi kenapa juga aku nggak tahu. Kemarin tuh sempat bos aku nanya, kamu lagi kenapa aja, kayak nggak tahu, gue nggak tahu gue kenapa gitu. Makanya gue tahu gue butuh profesional, gue butuh bantuan, yaitu harus ke psikolog gitu kan. Tapi energi untuk keluar dari kamar ketemu orang aja, I don't know why. Sekarang aku nggak punya. Kalian pernah nggak sih kayak dulu tuh excited banget, kayak aku dulu lah berapa tahun lalu, kayak 2022 itu masih hidup aku masih normal tuh dalam artian kayak kalau habis gajian gue tuh menggebu-gebu gitu, ada yang pengen gue makan, nanti gajian gue makan ini gitu, ada sesuatu yang bikin gue excited. Tapi sekarang tuh akhir-akhir ini itu nggak ada, rasa excited tuh udah nggak ada. Ya udah, hidup ya flat aja gitu, ya udah hidup ya makan minum biar nggak mati gitu. Kerja pun udah nggak sekonsen itu, bingung mau ngapain. Terus bener-bener gak ada sesuatu yang bikin gue excited lagi. Nonton agak lain, gue pikir gue bakal se-excited itu, ya gue cuma sekedar nunggu gitu, nggak yang dulu kan bener kayak nggak sabar gitu. Sekarang tuh nggak ada rasa kayak gitu. Ya udah, hidup ya hidup aja gitu, kayak nggak punya alasan untuk excited, nggak punya alasan untuk semangat, sampai gue bingung ya gue kenapa ya. Perasaan hidup gue dulu menyenangkan banget, dan gue se-cheerful itu, seceria itu, sampai gue tuh nggak tahu deh mulainya dari mana. Nggak tahu ya. Terus gue kayak ngerasa gue mau cerita ke teman-teman gue udah terlalu sering dengar cerita gue kayaknya, dan kayaknya cerita ke teman-teman gue juga belum tentu mereka ngerti. Sebenarnya nggak akan ada yang ngerti perasaan seseorang yang sebenarnya ya. Jadi yang tahu persis perasaan kita ya diri kita sendiri. Cuman nggak tahu lagi kenapa, bingung guys. Emang butuh psikolog aja sih sebenarnya. Terus jam tidur tuh berantakan. Sebenarnya jam tidur berantakan tuh udah lama ya, semenjak aku kerja di tempat aku kerja sekarang itu, jam tidur tuh terbalik.
malam aku melek, siang aku tidur. Terus makin kesini aku ngerasa wah ini sih udah nggak bener ya, karena ini mengubah pola hidup gitu. Kalau siang siang tidur malam melek kan otomatis aktivitas tuh terjadi di malam hari, kayak makan, kayak ngemil, terus bergerak itu adanya di malam hari. Sedangkan kodratnya adalah aktivitas itu di siang hari kan. Ya nggak tahu ya, gue ngerasa nggak sehat aja, ngerasa ini nggak bener gitu kan. Cuman gue juga kayaknya terlalu nyaman di zona ini. Nah gue tuh mau keluar dari zona ini. Gue nanti kan pas banget nanti ke kantor, jadi gue sekalian pengen tahu kontrak kerja gue tuh sampai bulan apa. Jadi gue juga biar prepare, gue mau mempersiapkan langkah selanjutnya gue harus gimana. Ternyata gue tidak cocok kerja di kantor. Menurut gue ya itu kayaknya ini gue yang terlalu lemah kali ya. Gue tidak fit kerja di kantor, it's not fit on me. Kayak gue tuh terlalu sensitif kali ya anaknya ya. Jadi apa-apa yang diomongin bos gue tuh kayak masuk ke hati. Terus gue tuh kalau gue udah ngerasa gue bekerja dengan sepenuh hati terus tidak terlihat gitu, terus tiba-tiba gue didiemin atau apa, sejujurnya gue tuh lebih suka lo marah ke gue, nggak apa-apa, tapi kalau emang gue salah. Tapi kalau gue tidak salah dan lo hanya mencari-cari kesalahan gue, itu gue nggak terima. Dan gue tuh kalau nggak terima, ekspresi muka gue sama cara gue menjawab itu ketus. Nggak tahu deh, kayaknya di gue nya sih yang bermasalah. Sebenarnya gue tahu gue yang bermasalah. Gue butuh bantuan ahli gitu ya, butuh psikolog aja. Gue butuh psikolog sebenarnya, dan gue bakal ke psikolog nanti. Mungkin hari ini minta rujukan dulu ya, kita harus ke fase 1 dulu, minta rujukan, barulah nanti antri untuk ke psikolog gitu kan ya aturannya. Karena kayaknya nggak akan sehat kalau gue tetap bertahan di zona gini gitu, di zona ini yang gue sadar gue butuh bantuan tapi gue cuma diem di kosan. Dan gue ngerasa hidup gue tuh udah terlalu banyak buang-buang waktu. Gue di kosan ini udah 4 tahun. Gue di kantor gue juga udah jalan 4 tahun. Terus kayak apa ya, ya udah butuh suasana baru aja gak sih? Udah butuh suasana baru, udah butuh lingkungan baru biar gue berkembang. Karena di sini gue nggak melakukan apa-apa, gue buang-buang waktu selama 2022 sampai hampir 2026 ya. Jadi kayak udah bukan waktunya lagi untuk buang-buang waktu. Tahun depan gue udah 30 tahun dan gue belum jadi apa-apa. Jadi ya udah deh, kalau bisa sih hidup harus tetap enjoy ya. Jangan terlalu memikirkan yang belum terjadi, jangan terlalu mengingat kesalahan masa lalu. Jalanin aja hidup di hari ini. Tapi nggak bisa, tetap kepikiran. Gue tuh ribut sama nyokap gue pergi dari rumah tuh dalam keadaan yang tidak baik-baik saja gitu. Jadi kayaknya alangkah sayangnya kalau gue cuma pergi dari rumah dan tidak jadi apa-apa. Kayak aneh gak sih? Padahal tujuan gue keluar dari rumah adalah gue pengen berguna buat nyokap gue gitu. Tapi belum tercapai, tapi gue yakin itu akan tercapai. Jadi ya udahlah. Aku sih, bahasa gue apa sih, nanti aku, sorry banget ya guys. Ya gue sih berharapnya gue akan lebih produktif di
tahun 2026 nanti. Semoga gue produktif, semoga gue bisa mengembalikan energi gue yang dulu, semoga gue bisa mencapai semua impian-impian gue, semoga gue bisa bermanfaat buat nyokap gue dan tidak lagi membuat nyokap gue tuh ngerasa gue tidak berguna gitu. Begitu guys, ngomong mulu nggak makan deh ya. Mungkin bener sih emang harus meleleh nih coklatnya, karena kalau kayak gini ya rasanya terpisah aja, si biskuitnya sama susunya dia bakal nyampur pada saat kita kunyah. Kayak kalau dia susunya panas kan dia bikin coklatnya meleleh, itu lebih ngeblend kali ya. Oke deh, nanti kita coba lagi.